soal satu pemain, Sanadin Faris. Ini salah satu pemain favorit saya. Kenapa? Karena ini gelandang yang punya masa depan bagus. Sayang memang dia sempat mengalami masalah cedera ya, yang membuat dia agak terhambat dan tidak bisa tampil di Piala AFF. Sekarang dia dipanggil masuk di tim U23 kita di kualifikasi Piala Asia. Ya, kita tahu bersama ya, kita berada satu grup dengan Korea Selatan, termasuk dengan Macau, dan sebelumnya dengan Laos. Ya, tapi sayang posisi kita memang agak terjepit setelah bermain imbang dengan Laos 0-0. Namun nafas itu agak lega ya, ketika kita menang dengan 5 gol tanpa balas lawan Macau. Korea Selatan juga mengalahkan Macau dengan 5-0. Tetapi kemarin Korea menghantam Laos dengan 7-0. Membuat Korea ini 99% sudah pasti lolos. Bahkan 100% saya pikir ya, akan lolos buat mereka. Tinggal melawan Indonesia. Inilah yang menyulitkan bagi kita karena pertandingan terakhir melawan Korea Selatan. Kita harus menang kalau bisa ingin lolos ya ke putaran final di Arab Saudi, karena hanya juara grup yang akan lolos ditambah 4 runner-up terbaik. Kalau kita kalah sulit pasti cuma dengan 4 poin, ataupun kalau kita imbang agak sulit bagi kita juga untuk bisa bersaing dengan para runner-up lain di 10 grup ya, yang lain, karena mereka punya nilai-nilai yang tinggi ya semua dengan kita. Makanya kita harus bisa menang melawan Korea. Tapi sebelum berbicara lawan Korea ya, dalam pertandingan nanti tanggal 9 itu, saya tertarik dengan Sanadin ini ya. Sanadin Faris baru dimainkan oleh Vandenberg di babak kedua. Tidak bermain full 45 menit memang, tetapi dia memberikan warna tersendiri ya, merubah permainan Indonesia. Kita butuh gelandang seperti dia. Ini yang tidak kita dapatkan ya. Karena kita punya gelandang-gelandang yang tipe worker, tipe destroyer, perebut bola petarung. Ya, seperti Arkan Fikri, ya, Robi Darwi sebelumnya, juga ada Tony Firmansyah. Ya, ini yang sulit karena harus ada pemain yang bisa mengatur ritme permainan di tengah, dan itu ada di Sanadin Faris. Ya, makanya saya khusus berbicara soal Sanadin Faris yang tampil sebagai pembeda, dan kita bisa melihat bersama bagaimana gol berkelas dia. Gol keempat dia, placing ya agak sedikit di luar kotak penalti dan membuat penjaga gawang dari Macau tidak berbuat apa-apa ya, karena itu bola sangat sulit ke pojok yang diarahkan. Jadi memang visi bermain bolanya sangat baik iya, pemain Persisolo ini, dan dia memberikan assist yang true pass yang terukur manis sekali ke Rafael Struijk untuk membuat gol kelima. Itu yang kita tunggu ya, umpan-umpan seperti itu. Ya, bagaimana passing dia hampir tidak punya kesalahan. Kalaupun satu kesalahan saya lihat ada satu kali memang dia umpan yang direbut oleh lawan, tapi selebihnya dia memainkan mungkin sekitar 80% passing dia tuh berhasil. Ya, bahkan lebih dari itu. Makanya Vandenberg harus bisa melihat untuk memainkan pemain ini lawan Korea. Ya, ketika dia sebagai pemain yang selalu meminta bola, mendistribusi bola dengan sangat baik, itu yang kita perlukan. Boleh saja didampingi oleh misalnya oleh Arkan di sana, tidak masalah, ataupun oleh Robi atau dengan Tony, tapi dia tetap harus dimainkan dalam skema permainan apapun yang diinginkan oleh pelatih kita Gerard Vandenberg. Mau bermain dengan 3-4-3, 4-3-3, itu terserah, tapi Sanadin harus ada, karena lawan Korea ini pertandingan hidup mati buat kita, dan perlu ada satu orang yang bisa ya mendistribusi bola dengan baik, pemberi assist dengan bagus, dan kita bisa melihat ya, dia bergerak ke semua tempat, meminta bola, membagi bola kepada seluruh rekan-rekan, dan menarik. Memang permainan kita terkonsep dengan baik, walaupun itu mungkin terjadi mungkin hanya di 20 menit ya, atau di 25 menit, tetapi kehadiran dia memang yang kita nantikan ya di timnas U23 kita. Ya. Masuknya Rafael Struijk babak kedua mengubah juga. Ini 2 pergantian yang bagus saya pikir, tetapi itu terjadi di babak kedua. Kalau lawan Laos, Sanadin ada, akan jauh berbeda memang. Karena kita butuh pemain seperti dia. Atau kalau melawan kemarin dia dimainkan sejak awal bersama dengan Rafael, juga akan jadi pembeda. Bukan hanya 2 gol di babak pertama, bahkan mungkin bisa lebih, bisa 4 gol yang akan hadir. Tapi oke lah. Yang penting kan kita sudah menang. Sekarang ketika jalan sudah agak terbuka, tentunya
fokus kita ke Korea Selatan. Tidak ada pilihan. Ya, kalau memang kita ingin betul-betul lolos, kita harus bisa mengalahkan Korea Selatan. Terlihat agak sulit, karena mereka menghantam Laos itu dengan 7-0, kita susah mencetak 1 gol pun ke gawang Laos, agak berat. Itu yang membuat saya rasa kita harus bisa berjuang dengan luar biasa dalam pertandingan terakhir nantinya, ya, menghadapi Korea Selatan. Ya, jadi ya kita tunggu saja untuk pertandingan yang akan terjadi di Sidoarjo. Tapi usulan saya ya untuk Coach Gerald van den Berg ini, mainkan kembali Sanadin Faris. Jangan dia hanya jadi pelengkap untuk super sub, kemudian nanti di babak kedua dimainkan. Sudah telat kalau bermain dengan Korea, nanti kan dia ditulis kalau Korea sudah unggul 1-2 gol, agak berat buat kita. Ya, karena Korea itu akan bermain lebih santai. Dengan 6 poin saat ini, mereka ada di atas sebagai pemuncak grup. Mereka butuh imbang saja melawan Indonesia, tidak perlu ngotot melawan Indonesia. Itu makanya sampai ketika kita ingin mencetak gol, ingin memenangkan laga terakhir, kita butuh seorang Sanadin Faris. Dengan saya Bung Ropan ya berbicara untuk Timnas U23.